Kabar baik bagi pensiunan, pemerintah akhirnya mengumumkan dua kelompok besar penerima reformasi pensiun. Skema pensiun fully funded akan mulai diberlakukan pada waktu kapan? Berikut kita ulas dalam video kita kali ini yang tercantum dalam Camp PPKF 2025 edisi pemutakhiran. Mari simak videonya hingga selesai. Bapak Ibu, reformasi perlindungan hari tua bagi ASN yang tercantum dalam Camp PPKF tahun 2025 edisi pemutakhiran. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, Undang-Undang ASN mengamanatkan dua substansi penting yang menjadi dasar bagi pemerintah untuk merancang desain reformasi pensiun bagi pegawai ASN. Lalu apa saja dua substansi penting yang menjadi dasar bagi pemerintah untuk merancang desain reformasi pensiun bagi ASN tersebut? Pertama, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K kini memiliki hak yang sama atas jaminan sosial, sebagaimana halnya PNS, di antaranya terhadap jaminan pensiun atau JP dan jaminan hari tua atau JHT. Hal ini merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam mendorong tercapainya kesetaraan dan keadilan dalam sistem kepegawaian pemerintah. Kedua, Undang-Undang ASN juga secara tegas mengamanatkan pemberian jaminan pensiun dan jaminan hari tua untuk pegawai ASN merupakan bentuk perlindungan kesinambungan penghasilan hari tua sebagai hak dan sebagai penghargaan atas pengabdian. Pernyataan ini mempertegas bahwa perlindungan hari tua bagi ASN bukan saja sebagai bentuk perlindungan kepada ASN, tetapi juga sebagai hak dan penghargaan atas pengabdian ASN. Pemerintah telah menyadari bahwa terdapat beberapa tantangan dari penyelenggaraan program pensiun bagi PNS yang berjalan saat ini. Pertama adalah manfaat pensiun yang diterima oleh pensiunan PNS relatif masih rendah dan dalam tren terus berkurang dibanding manfaat yang diterima PNS selama dekade lalu. Kondisi ini tidak lepas dari formula perhitungan iuran maupun manfaat dari skema pensiun saat ini yang berbasis pada gaji pokok dan semakin bertambahnya rasio tunjangan kinerja terhadap total penghasilan PNS. Selain itu, terdapat kesenjangan tingkat RR atau replacement ratio antar jabatan, di mana RR cenderung lebih rendah untuk tingkat jabatan yang lebih tinggi. Sebagai ilustrasi, pensiunan pejabat eselon 1A hanya menerima manfaat pensiun kurang dari 10% dari penghasilan terakhir. Selain perlindungan hari tua yang kurang memadai, rendahnya replacement ratio juga ditengarai menjadi salah satu pendorong perilaku koruptif, sebagaimana temuan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam kajian pada tahun 2018. Lebih lanjut, penyelenggaraan program pensiun saat ini yang mengikuti skema manfaat pasti dengan pembiayaan PSUGO, di mana manfaat pensiun sepenuhnya menjadi beban APBN, berpotensi untuk terus meningkatkan risiko fiskal ke depan. Seiring dengan tren population aging, beban ini diperkirakan akan terus meningkat. Memperhatikan berbagai tantangan di atas, pemerintah akhirnya menyadari bahwa reformasi program pensiun ASN merupakan suatu kebijakan yang bersifat urgen untuk segera ditempuh. Secara garis besar, arah reformasi program pensiun bagi pegawai ASN ke depan akan terbagi ke dalam dua kelompok besar. Adapun dua kelompok besar reformasi
program pensiun bagi ASN ke depan, yaitu untuk PNS existing akan dilakukan perubahan skema program. Jadi PNS existing ini adalah PNS yang ada saat ini, akan dilakukan perubahan skema program. Kemudian untuk kelompok PNS baru dan P3K akan dilakukan pengembangan program baru. Terdapat beberapa garis besar desain reform yang menjadi prioritas pemerintah. Pertama, pemerintah akan memastikan bahwa tidak terdapat PNS existing yang mengalami penurunan manfaat pensiun. Kemudian, untuk itu, program pelengkap dengan skema iuran pasti yang berbasis THP atau take home pay menjadi alternatif utama. Pemerintah. Kedua, program pensiun bagi PNS baru dan P3K akan diarahkan untuk mengikuti skema iuran pasti dengan formula iuran dan manfaat berbasis THP. Skema bagi pegawai baru ini akan didesain sehingga menghasilkan manfaat yang relatif lebih baik dari skema pensiun PNS saat ini. Penyesuaian skema dan besaran iuran berbasis THP baik untuk PNS existing maupun PNS baru dan P3K diharapkan mampu mendorong distribusi RR yang lebih wajar antar jabatan. Kemudian, hal ketiga yang menjadi dasar reformasi pensiun ASN adalah desain baru harus memastikan terwujudnya kesinambungan program dan kesinambungan fiskal. Hal ini diperlukan untuk memastikan terdapat perbaikan manfaat bagi ASN dan juga tidak memberikan beban bagi generasi mendatang. Keempat, desain reformasi akan membagi beban pensiun antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Hal ini sesuai dengan prinsip bahwa pemberi kerja merupakan salah satu penanggung jawab dalam memberikan manfaat pensiun kepada ASN. Pemerintah akan berhati-hati dalam mendesain skema reformasi program pensiun untuk pegawai ASN. Undang-Undang ASN memandatkan bahwa ketentuan mengenai reformasi ini diatur dalam PP dengan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai sistem jaminan sosial nasional, perubahan besar dan formula iuran, serta perubahan skema dan formula manfaat akan diputuskan pemerintah dengan tetap mempertimbangkan kemampuan APBN dalam mendanai, kemampuan ASN dalam mengiur, perbaikan manfaat, kesinambungan program, dan ketahanan fiskal baik masa kini maupun masa mendatang. Pemerintah juga mencermati dampak reformasi ini terhadap perekonomian serta opsi kelembagaan penyelenggaraan program yang paling optimal. Keseluruhan upaya tersebut ditujukan untuk memastikan bahwa program pensiun ASN pasca reformasi nantinya benar-benar mencerminkan komitmen pemerintah dalam memberikan perlindungan kesinambungan penghasilan hari tua, sekaligus bentuk penghargaan bagi pegawai ASN dalam kontribusinya membangun bangsa dan negara. Lantas ada beberapa yang menjadi pertanyaan bagi kita semua. Kapan aturan terbit? Kemudian, kapan fully funded akan berlaku? Akankah berlaku di tahun 2025 ini? Apakah pensiunan lama juga akan mendapatkan pesangon? Dan apakah berlaku untuk pensiunan lama skema fully funded ini? Semua pertanyaan ini akan terjawab apabila pemerintah telah menerbitkan aturan terkait dengan reformasi pensiun ini. Tentunya kita harus bersabar sampai pemerintah benar-benar menerbitkan implementasi terkait dengan kebijakan reformasi pensiun di tahun 2025. Sampai jumpa di video berikutnya.